Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Selamat pagi anak-anak. Sungguh suatu sukacita yang besar kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Tentunya kalian ingin bertumbuh bersama Tuhan. Caranya bagaimana? Kalian harus selalu rajin baca kitab suci. Tidak hanya baca kitab suci atau Alkitab Kak Neni, Oh, iya. tapi anak-anak tahu apa? Iya, kita juga harus rajin berdoa. Oh, seperti itu anak-anak. Baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Ayo Budian dan anak-anak di rumah, semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak, tadi kalian kalau imannya mau tumbuh harus rajin baca kitab suci, juga rajin berdoa. Anak-anak kalau berdoa biasanya minta apa? Berkati ya Tuhan. Boleh tidak? Boleh. Tapi jangan lupa kita juga harus mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Kita mengakui kepada Tuhan dan kita juga harus menyesalinya. Kalau sudah menyesalinya, kita tidak akan mengulangi lagi. Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan. Mampirlah dengar doaku. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyembah.
mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati anak-anak. Yang membutuhkan catatan, siapkan juga buku dan alat tulis lainnya. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari, semakin mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saya rajin untuk membaca Alkitab, juga rajin untuk berdoa. Tapi Tuhan, ajarkan saya untuk setiap doa saya juga menyesali dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Saya mohon ampun ya Tuhan. Tolong saya dapat memperbaharui sikap, tingkah laku, atau ucapan saya, sehingga apa yang saya lakukan sungguh menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya siapkan hati saya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Juga Bu Marta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Anak-anak, kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Ya. Duduk yang manis, siapkan alat tulis dan juga Alkitabnya ya. Nah, cerita hari ini adalah tentang memohon belas kasihan Tuhan. Itu tercatat di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 8. Cukup panjang ayatnya ya. Tetapi anak-anak harus membaca ya nanti ya supaya lebih paham. Nah, saya akan mengawali cerita firman Tuhan ini dengan mengenalkan seorang anak yang kira-kira umurnya 6 tahun. 6 tahun tuh kira-kira kelas TK B atau kelas 1 ya, sudah masuk kelas 1. Nah, anak ini bernama Ciko. Siapa? Ya, betul, Ciko. Ya. Nah, tetangga Ciko ini dia memelihara beberapa kucing. Nah, seperti saya juga pecinta kucing, ya. Nah, salah satu dari kucing-kucing itu ada yang suka pergi atau mampir ke rumah Ciko. Mula-mula Ciko suka melihatnya. Karena apa? Kucing itu bagus, ya. Tetapi lama-kelamaan Ciko menjadi apa? Jengkel. Sebab kucing itu suka mengambil ikan lauk yang menjadi kesukaannya Ciko. Ciko suka meneriaki kucing itu. Tetapi si kucing terus saja mencuri makanannya Ciko. Suatu hari, Ciko duduk di teras sambil makanan dengan lauk, ada jajan. Ya. Si kucing melihat Ciko yang sedang makan, tapi si kucing itu tidak bisa mencuri makanan atau jajanan yang sedang dipegang oleh Ciko. Kucing itu hanya bisa duduk di depan Ciko seperti meminta makanannya. Tapi Ciko segera mengusir kucing itu. Tapi melihat Ciko marah, kucing itu segera melompat. Untuk apa? Bukannya lari pergi, tetapi justru mencakar tangan Ciko. Tentu saja tangan Ciko menjadi luka dan sakit. Nah, karena luka dan sakit itu, Ciko kemudian menangis kesakitan dan jengkel. Aduh mama, sakit. Kucing ini nakal sekali. Aku dicakar karena tidak memberi makananku.
berkata, "Ciko, kamu memang tidak harus memberi kucing tetangga itu makan. Wajar kalau kamu jengkel karena kucing itu tidak kau beri makan makananmu." Anak-anak, ini sebenarnya seperti kita. Tiap hari kita itu berdoa kepada Tuhan. Kita minta ini, minta itu, tetapi Tuhan tidak harus mengabulkan apa yang kita minta sesuai dengan keinginan kita. Mengapa? Karena waktu kita berdoa kepada Tuhan, itu bukan hanya supaya kita bisa meminta apa saja. Misal, kita minta nilai yang bagus waktu ulangan, kita lulus sekolah dengan nilai baik, tapi kita tidak mau belajar. Berdoa kepada Tuhan bukan hanya memerintah Tuhan untuk memberi kepada kita sesuatu, tapi justru kita memohon agar Tuhan memberikan kebaikannya kepada kita. Sekarang ya, kalau kita mau membaca firman Tuhan tadi di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 8, itu dikisahkan tentang seorang yang bernama Nehemia di kota Babel. Ia tinggal di sana. Jabatannya tinggi. Dia bekerja sebagai penyedia anggur atau minuman anggur untuk Raja Persia. Dia menjadi juru minuman raja. Hebat ya, raja saja punya juru minum khusus. Nah, Nehemia mengerjakan tugas itu. Pekerjaan itu harus dilakukan dengan muka riang gembira. Tidak boleh dengan muka bersungut-sungut. Sebab apa? Raja tidak suka melihat muka yang murung kalau raja sedang makan atau minum. Nah, pekerjaan itu tidak sukar bagi Nehemia, ya, sebab Nehemia memang seorang yang periang. Tetapi pada suatu hari sukar sekali pekerjaan itu dilakukan oleh Nehemia. Hatinya itu sedang tidak riang gembira. Apa yang menyebabkan Nehemia murung? Ternyata ada seorang saudaranya yang bernama Hanani dan beberapa orang Yahudi dari Yerusalem itu bercerita kepada Nehemia. Mereka menceritakan tentang keadaan kota Yerusalem yang sangat menyedihkan. Tembok-tembok kota masih runtuh. Ingat ya, minggu kemarin waktu Pak Umar cerita, ya, tembok-tembok rumah Tuhan itu belum sepenuhnya diperbaiki. Mereka lebih mementingkan membangun rumah mereka sendiri. Juga bagaimana bangsa-bangsa di sekelilingnya yang membenci mereka itu mengganggu dengan membakar pintu gerbang kota. Mendengar cerita itu, Nehemia sangat sedih. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, karena sedihnya. Karena itulah
waktu ia berada di istana dan harus menuangkan air anggur untuk raja dan ratu. Dia mencoba untuk memiliki muka yang riang gembira, tetapi tidak bisa. Raja rupanya peka. Raja melihat kesedihan Nehemia, lalu bertanya, "Hai Nehemia, apa sebabnya mukamu begitu murung? Apakah engkau sakit? Atau ada sesuatu yang engkau susahkan?" Nehemia menjadi terkejut ketika mendengar pertanyaan raja itu. Lalu Nehemia menceritakan semua yang dia dengar dari Hanani. Raja tidak marah, sebab raja itu sangat sayang kepada Nehemia. Kemudian raja berkata kembali, "Jadi apakah yang kau kehendaki? Atau kau mau minta apa sekarang?" Tanya raja dengan ramahnya. Apa sebenarnya yang Nehemia lakukan sebelum dia menyediakan minum kepada raja? Ternyata Nehemia berdoa kepada Tuhan. Hebatnya, sekalipun Nehemia sedih, Nehemia tidak langsung minta agar Tuhan memberi kesempatan atau menunjukkan jalan untuk melanjutkan pembangunan di kota Yerusalem itu. Nehemia justru berdoa, mengakui dosa, dan juga memohon belas kasihan Tuhan. Nehemia mengungkapkan penyesalannya atas dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel dan juga keluarganya. Sampai saat ini mereka telah meninggalkan Tuhan. Terakhir, baru Nehemia memohon kepada Tuhan agar mendapat belas kasihan dari raja. Sebelum menjawab pertanyaan raja, Nehemia berdoa dalam hati, "Oh Tuhanku, sertailah aku." Baru setelah itu dia menjawab raja, "Kiranya Tuanku Raja mengizinkan aku pergi ke Yehuda untuk membangun kembali kota nenek moyangku." Tuhan Allah mendengar doa Nehemia, sehingga raja memberi dia izin untuk berangkat ke Yehuda. Kemudian Nehemia dikawal oleh orang-orang berkuda. Dan Nehemia ini diberi surat untuk wali-wali pemerintah dari negeri yang akan dilaluinya. Nehemia sampai di Yerusalem sebagai orang yang terhormat. Penduduk Yerusalem belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Nehemia. Mereka juga tidak tahu bahwa Nehemia ini memohon untuk hal yang lain, yaitu mengambil dan membawa balok kayu sebagai bahan untuk membuat pintu gerbang, tembok kota, bahkan untuk rumah kediamannya juga. Raja memberi surat izin dan semuanya dikabulkan oleh raja. Tetapi sekalipun itu sudah diizinkan oleh raja, Nehemia tidak menyombongkan diri. Dia mengatakan bahwa semua itu
bisa terjadi karena kemurahan dan perlindungan Tuhan. Raja bahkan mengutus panglima-panglima perang untuk mengawal Nehemia kembali ke Yerusalem. Anak-anak, sering kali kita merasa bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang kita minta di dalam doa kita. Kita jadi lupa dan kurang menghormati Tuhan, sebab Tuhan punya hak untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Kita lupa bahwa seringkali kita sering melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, sehingga kita cenderung tidak mau mengakui kesalahan dan juga memohon pengampunan kepada Tuhan. Doa yang kita panjatkan dengan kerendahan hati, mengakui dosa-dosa, kesalahan kita, kenakalan kita dengan tulus di hadapan Tuhan, baru kita memohon belas kasihan Tuhan. Justru doa yang seperti itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan memohon belas kasihan Tuhan serta kemurahan Tuhan yang akan menjadi juru selamat itu akan dilimpahkan kepada kita. Anak-anak, mari dalam minggu Advent ini kita juga bersiap untuk menyambut kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat, dalam hati kita. Sebagai tanda, kita akan menyalakan sebuah lilin ungu yang dinamakan lilin pengharapan atau hope. Lilin pengharapan, tanda menyambut Yesus, sudah menyala. Biarlah di dalam hati kita juga selalu siap untuk menyambut kedatangan Yesus. Amin. Anak-anak, kita akan bersama-sama menghafalkan satu ayat yang tertulis di dalam Kitab Mazmur 51 ayat 3a. Bunyinya adalah, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Kita ulang ya. Mazmur 51 ayat 3a. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Lagi ya, sekali lagi. Mazmur 51 ayat 3a. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Nah, kata Allah bisa diganti kata Tuhan, ya. Oke. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama berdoa mengakhiri ibadah online kita. Kita bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengakhiri ibadah online. Dan kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman, dan kami boleh menghafalkan ayat. Dan kiranya semua itu Tuhan patri di dalam hati kami, supaya kami terus ingat untuk terus memohon belas kasihan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, dan kami ingin terus dekat dengan Tuhan, dan kami ingin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berikan pada kami kemampuan untuk terus membaca firman-Mu, berdoa setiap hari. Terima kasih Tuhan, ampuni untuk segala kesalahan dan dosa kami, dan pimpin hidup kami satu minggu mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa,
yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, Kau lihat kelakuanku, jadikan sesuai dengan maksud-Mu. Ku ingin lakukan yang Tuhan besar, nyatakan kasih kepada teman. Ya